Yo, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai temu, Sana sama Desi di sini. Dan ya, masih ya ini kalau udah buka windowing kayak gini jelas video kali ini adalah reaction baca manga di website official resmi dari Manga Plus by Shueisha. Ini resmi ya guys ya, ini official resmi ya guys ya. Dan ya, untuk video kali ini Sana mau reaction manga, bukan Jujutsu Kaisen, bukan One Piece. Mau reaction bukan Kagurabachi, bukan manga Kaiju nomor 8 nih, paci. Rilis chapter baru guys. Udah pada baca belum? Ini Sana bikin videonya ini tanggal 27 bulan 5 ya. Sedangkan chapter terbaru rilisnya tanggal 23 bulan 5 ya. Kalian udah pada baca belum? Wait, untuk yang 106 kemarin Sana udah reaction ya? Oke, udah di channel YouTube-nya Sana Sama. Jadi ya, video kali ini Sana mau reaction untuk chapter terbaru dari Kaiju nomor 8 atau monster nomor 8 yang di Jepangnya sendiri rilisnya di Jam Plus ya. Terus chapter kali ini nomornya 107 dan gambarnya kayak gini. Sesuatu sekali. Dan sebelumnya mungkin buat yang para kecewa, yang kemarin kecewa, seperti biasa kayaknya ini pembaca Kaiju nomor 8 makin kesini makin banyak yang pembaca baru ya. Alhamdulillah gitu, syukurnya punya dapat pembaca baru ya, tapi attitude-nya agak kurang gimana gitu. Seperti biasa kadang-kadang Naoya Matsumoto di tiap rilisannya itu sekitar berapa chapter gitu nanti bakalan ngerilis chapter yang berupa extra chapter alias ilustrasi. Jadi chapter khusus ilustrasi yang di sini rilisnya juga tanggal rilisnya sama kayak rilisan manga. Jadi kayak istilahnya seolah-olah libur satu jadwal ya kayak gitu. Tapi ya karena banyaknya penonton baru ya, jadi attitude-nya agak gak enak kalau dibaca komentarnya pas rilisnya chapter ilustrasi ini, terutama versi terjemahan bahasa Indonesia. Kalau yang versi bahasa Inggris mah mereka pada seneng ya dikasih ilustrasi yang bagus kayak gini, kayak wow ternyata kalau karakternya diwarnain kayak gini jadinya wah epic nih posenya kayak gitu dan sebagainya. Semangat ya Naoya Matsumoto ye gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak, isinya memang hujat semua, jadi aku nggak tahu apa yang terjadi dengan kalian guys. Atau mungkin generasi alpha itu orangnya kayak gini semua ya. Jadi ya kembali ke topik. Jadi Sana pertama nanti akan buka chapter ilustrasi, kemudian dilanjut ke chapter 107. Dan untuk informasi ke kalian semua, Manga Plus by Shueisha itu official dan tersedia versi web. Versi aplikasi juga ada, itu dapat diinstal secara gratis, mau di aplikasi Android maupun iPhone itu udah tersedia semua secara gratis, dan kalian bisa baca manga secara gratis juga, tapi dengan catatan yang hanya bisa kalian baca adalah yang 3 chapter pertama dan 3 chapter terakhir. Lalu untuk yang versi bahasa Indonesia udah ada berapa judul ya? Nggak semua judul ada versi bahasa Indonesianya, cuman ada beberapa, kayak salah satunya Kaiju nomor 8, yang kedua ada Boruto to Blue Vortex, tapi untuk yang Boruto Next Generation itu terlanjur bahasa Inggris semua soalnya, tapi yang Boruto to Blue Vortex akhirnya ada versi bahasa Indonesianya. Kemudian One Piece ada versi bahasa Indonesianya, Jujutsu Kaisen juga udah ada versi bahasa Indonesianya, kemudian My Hero Academia juga ada bahasa Indonesianya, Spy Family ada bahasa Indonesianya juga, Black Clover ada versi bahasa Indonesianya juga, tapi sayangnya Black Clover udah nggak weekly ya, udah nggak per minggu ya sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi mangakanya memang meminta untuk kerilisannya sekarang nggak per minggu, jadi harap maklum semuanya ya, nggak usah hujat-hujatan karena pekerjaan seperti ini tuh berat sih guys ya. Nggak ada sih pekerjaan yang ringan memang ya, semua pekerjaan pasti kayak gini resikonya. Dan ya untuk komik lain apa yang bahasa Indonesia ya, kayaknya udah itu doang sih yang udah versi bahasa Indonesia. Dan juga kenapa sih kok gratisnya cuma 3 chapter awal sama 3 chapter terakhir, karena itu adalah
bukan balasan tapi itu adalah bagian dari peraturan lisensi dari Jepang kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen buka semua chapternya, kalian memang harus subscribe atau langganan ya, namanya Manga Plus by Shueisha Max ya. Tapi sayangnya kalau kalian langganan ini bukan karena mahal, karena ini murah kok langganannya, ada yang 14.000, ada yang 22.000 kalau nggak salah. Kayaknya sana perlu baca lagi. Jadi ya, langganannya di sini bisa ngebuka semua chapter tapi yang terjemahan bahasa Inggris, bukan yang bahasa Indonesia, sayangnya di situ. Jadi buat kalian yang memang pengen koleksi, pengen baca atau pengen lihat chapter-chapter kemarin keseluruhan di Manga Plus by Shueisha, kalian bisa langsung subscribe di sini, langganan di sini. Kemudian ya yang terbuka yang terjemahan bahasa Inggris, untuk yang terjemahan bahasa Indonesia jelas nggak bisa terbuka karena di sini. Nah ini hanya beberapa bab tertentu yang dapat dibaca di wilayah penggunaan layanan saat ini, wilayah Indonesia ya. Jadi untuk bahasa Indonesia hanya tersedia 3 chapter pertama dan 3 chapter terbaru kayak gitu. BTW itu tadi informasi memang Sana ingin bagikan ke kalian, bukan karena Sana disponsori oleh Manga Plus by Shueisha, tapi karena Sana pengen menginformasikan ke kalian semua barangkali yang mungkin mampir ke channel YouTube-nya Sana Salma yang sering reaction sama baca manga seperti ini, penasaran Manga Plus itu kayak gimana cara kerja websitenya kayak gitu, karena ini official ya, bukan ilegal. Jadi sekali lagi kalau kalian bisa nemu yang ilegal jangan kasih tahu ke sana, terutama di YouTube. Tapi kalau mau DM ya silahkan kasih tahu aja. Tapi ya kalau baca manga sih yang ilegal Sana pun tahu, tapi Sana nggak mau nyebutin ya, karena di sini Sana benar-benar ingin mensupport langsung, mendukung langsung yang versi official legalnya. Tapi mungkin ada di antara kalian yang bertanya, yang ngeluarin versi official legal bahasa Indonesia cuman Manga Plus by Shueisha ya Mbak, yang lainnya mana? Sayangnya memang ini penerbit yang Shueisha ya guys ya. Tapi juga nggak semua judul diterbitin di sini, kayak beberapa komik dari terbitan Shueisha yang lain, G-Greiman nggak ada di sini, padahal itu dari Shueisha juga. Terus Keikai Sensen juga nggak di sini, padahal itu dari Shueisha juga, nggak dirilis di sini di webnya ini. Terus Kemono Jihen itu Shueisha apa Kodansha ya, aku lupa. Itu juga nggak dirilis di sini. Nggak semuanya sih, memang nggak semua judul sih. Tapi untungnya Blue Exorcist sih ini sih. Untungnya ya, meskipun ya terjemahannya bahasa Inggris, emang fansnya Blue Exorcist kan dikit sekarang karena ya animenya antara season 2 ke season 3 yang kemarin kan terpaut jauh ya, jadi fansnya lumayan turun. Terus rilisnya juga per bulan juga, jadi hype-nya nggak bisa ngikutin Boruto, terutama Boruto kan karena hype-nya dari Naruto kemarin gitu. Jadi masih bisa diikutin meskipun sebulan sekali. Kalau Blue Exorcist emang agak susah nge-up-nya gitu, jadi fansnya cuma dikit. Ya seperti itu. Jadi ya mungkin kayak penerbit komik yang lain, Kodansha, Square Enix juga, kemudian apalagi penerbit yang lain aku lupa. Itu kayaknya belum bikin website resmi kayak gini ya, yang bisa diakses di luar region Jepang terutama. Ya semoga aja bisa lah besok ya, supaya kita nggak terlalu membanggakan diri sama ilegal. Ya kita bisa support langsung manggakannya juga kalau kayak gini sih guys gitu. Jadi ya semoga penerbit yang lain juga mengikuti cara Shueisha ya, semoga aja, amin. Oke, kembali ke topik video kali ini. Sana mau reaction chapter terbaru dari Manga Plus by Shueisha untuk Kaiju nomor 8. Yang pertama kita reaction dulu untuk ilustrasi, kemudian kita reaction untuk 107. Tapi sebelum itu pastikan untuk like sama subscribe channel YouTube-nya Sana Salma, terutama kalian kalau suka dengan konten seperti ini dan pengen dilanjutkan terus ya, karena di sini nanti ada pembahasan, ada teori juga. Jadi ya stay tune aja dan like video ini, oke? Jadi yang pertama kita ke chapter ilustrasi dulu. Ini nggak Sana tutup dulu. Nanti Sana akan jelasin maksudnya ditutup itu kayak gimana. Oke. Ya, untuk chapter ilustrasi. Wow, ini kayaknya buat cover volume berapa ya? Volume 12 atau 11 itu kayaknya. Iya ini wakil kapten Hoshina ya, dengan ekornya dari baju tempur number 10 ya. Gila emang keren. Duo yang keren. Wih,
berwarna nih, gambar berwarna ya. Kafka, Leno, Shinomiya, Mina, Hoshina, Iharu, terus ini aku masih belum bisa ngapalin nama karakter yang lain. Yang sering ya emang Kafka, Leno. Oh iya, ini cewek, ini siapa sih namanya? Itu sih, oke. Ada lucu. Cat food, Mbak, ini harimau bukan kucing. Kenapa dikasih cat food ya? Ini kan harimau. Itu bukan anak kucing, tapi anak harimau, Mbak Mina. Ya ampun. Oke. Anime Monster #8 telah tayang. Wih, iya lucu. Nah, ini kucing kepalanya putus. Jadi ini maskot dari mangakanya ya, maskot dari penulis ceritanya ya. Wih, promosi Anime Monster 8 telah tayang. Yeay. Kemudian, wah, di mana nih? Backgroundnya asli cuy. Di mana ya ini? Di mana ya ini? Lena sama si Kafka ini. Oke, lanjut cerita utama akan terbit pada ini dia. Jangan lewatkan ya. Oke, udah chapter ilustrasi, kemudian kita menuju ke chapter 107. Untuk informasi pada kalian semua sebelum sana lanjut reaction untuk chapter 107, yang pertama adalah di sini nanti Sana akan menunjukkan ke kalian halaman 1 dan halaman terakhir dari chapter ini. Sayangnya ya emang chapter ini gak ada cover. Biasanya Sana bakalan nunjukin dari halaman cover, halaman 1 sama halaman terakhir kayak gitu. Untuk sisa halaman yang lain kemana? Untuk sisa halaman yang lain sayangnya Sana tutupin dulu ya, kayak gini. Itu adalah sebuah kewajiban bagi kalian semua yang nonton videonya Sana Salma untuk kalian langsung berkunjung aja ke websitenya Manga Plus by Shueisha. Linknya Sana taruh di description box, atau kalian langsung install aja aplikasinya ya di Play Store atau di App Store, terserah sesuai sama HP kalian. Tuh HP apaan Sana nggak tahu. Oke, kita baca dulu ya untuk halaman pertamanya gitu. Jadi kita callback dulu dari chapter 106 kemarin. Akhirnya Kafka dengan perubahan wujud kaiju nomor 8 ketika akan menyerang kaiju nomor 9 dengan kekuatan yang berbeda gitu. Agak susah, tingkat kekuatannya lumayan strong juga, lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi di sini Kafka diajarin oleh Hoshina, wakil kapten Hoshina, untuk melakukan sebuah jurus gitu. Jurus istilahnya kayak jurus dari bapaknya Kikoru ya, belajar dari sana tapi dengan melakukan penyempurnaan jurus yang diajari oleh Hoshina dari klannya Hoshina, keluarganya Hoshina. Jadi kayak gitu. Jadi di sini ada penyempurnaan jurus yang dilakukan oleh Kafka yang bernama Twin Blast Modified Version, dan langsung diimplementasikan membuat serangannya itu berputar. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ngena lawan sih, lawannya bakalan terpental sambil apa ya, berputar-putar kayak gitu. Jadi ya sinergi antara dua aliran teknik menghantamnya. Jadi ya ini di luar prediksi dari nomor 9, karena nomor 9 kenapa bisa memprediksi semua gerakan Kafka atau monster nomor 8, karena iya, monster nomor 9 kan udah memakan bapaknya Kikoru dan ya jelas memakan otaknya juga ya sekalian, karena ya akhirnya bisa mengenali semua gerakan yang pernah diajarkan atau ya dari orang itulah kayak gitu. Dan gerakan ini, modified version ini, di luar prediksi dari monster nomor 9. Jadi cukup kaget dan terheran jelas harusnya ya. Jadi di sini sinergi antara dua aliran teknik menghantamnya monster nomor 8 by Naoya Matsumoto chapter 107. Seperti biasa ada alih bahasanya Emerisal EKT, penyuntingnya Ajira Titiya, dan tata letaknya Lagman Service. Gambatte kudasai, otsukare sama desu. Semangat ya buat nerjemahin versi bahasa Indonesia yang berikutnya. Wih, langsung ya kan, langsung terpelanting kan, jauh banget, gerusak ini. Kayak Kafkanya di sini ngelemparnya ke sana entah kemana, dan damage-nya kayak gini, kayak apa namanya, bagian chest ya, bagian data itu kayak terbuka, terekspos kemungkinan inti monsternya, kemungkinan gitu, sampai wah
Sukses kan berarti kan serangan ini modifikasinya. Oke, waktunya Sana untuk menutup layar. Ngasih hilang malah. Ngasih filter ya. Nah, kayak gini. Jadi agak remang-remang kayak gitu ya. Udah kewajiban kalian buat langsung ke menghapus PSPS ya Sana. Daripada Sana yang dimarahin nanti. Weh. Finishing posenya luar biasa banget. Dia. Kafka ngeri lo gambarnya di sini ya. Wah, si bocil sampai terharu dan bahagia gak tuh sama semua staff yang ada di tempat ini. Kayaknya juga cukup kaget melihat apa yang barusan Kafka lakukan ya. Sampai Monster nomor 9 terpeluanting jauh bagian chest dadanya depan itu kayaknya terluka parah di sini. Akhirnya menghantam tanah dan iya. Harusnya inti monsternya kelihatan terekspos ya gitu. Dan kelihatan banget di sini tangan kanan dari kaiju nomor 9 kayaknya memang putus ya, hancur lebih tepatnya kayak gitu. Terkejut lah semua sampai wah Kafka ekspresinya luar biasa, pede di sini kelihatan. Wah, gila yang ada di dalam yang ada di tempat markas ya di sini. Wah, dia menciptakan evolusi dari teknik milik Isao. Serangan telak ke arah inti monster. Monster nomor 9 terluka parah. Apa dia mengalahkannya? Tanda-tanda vitalnya masih belum terdeteksi. Oh, terus si bocil langsung hebat. Om berhasil, Om. Di sini terjemahnya jadi pakai paman ya, padahal Sana udah terbiasa pakai terjemahan manggilnya Om ya, Om Kafka nih daripada paman Kafka. Asik aja dipanggil Om Kafka. Oke. Terus di sini Kafka langsung masih belum. Aku merasa ada yang janggal saat menghantamnya tadi. Waduh, janggal. Ada apa tuh? Ternyata ada perisai yang melindungi inti monster. Ternyata sial. Di dalam tubuhnya ada perisai gitu. Kafka kaget. Terus yang ada di markas langsung dia memadatkan perisainya hingga batas maksimal demi melindungi inti monsternya. Waduh, langsung Kafka, kalau begitu akan kuserang sekali lagi sebelum tubuhnya beregenerasi gitu. Langsung bangun monster nomor 9 terus ngeluarin Biju Dama di sini. Kok Sana nyebutnya Biju Dama? Ya habis reaction baru itu tadi barusan. Ngeluarin kayak mau ngeledakin sesuatu ke arah Kafka langsung nggak gitu. Wah, langsung diledakin ke arah Kafka beneran duar, dan Kafka mencoba melindungi dirinya dengan menyilangkan dua tangannya depan gitu. Padahal tinggal satu serangan lagi. Sial, kalau begini aku akan gunakan kemampuan deteksiku untuk melacak posisinya, dan belum sempat ngelacak tiba-tiba ada suara. Rupanya sosok terakhir yang akan menghalangiku adalah kau ya. Dari sisi kananmu, Kafka. Aduh, langsung dihantamin ke tanah Kafka. Ya ampun, gila. Ini serem cuy. Waduh, kalau jadi anime sih semoga production IG bisa ya nggarapin beneran keren. Oh iya, Sana belum bikin pembahasan animenya ya. Kapan? Waktunya nggak cukup. Oke, wah, dari sisi kanan Kafka tidak langsung dihantamin ke tanah. Ya ampun, monster nomor 8. Ku dengar awalnya kau adalah manusia ya. Keberhasilan kalian mengalahkan para monster yang merupakan mahakaryaku, ditambah kemunculan pengguna number 6 yaitu Leno Ichikawa yang tidak ada dalam rencanaku. Lagi-lagi kalian berhasil melakukan sesuatu yang sudah melampaui prediksiku. Waduh, Kafka dihujani tinju-tinjunan parah dari kaiju nomor 9. Luar biasa. Kalian ini sungguh luar biasa. Mempelajari manusia itu memang luar biasa menyenangkan itu. Tidak, aduh, beneran Kafka mau menghindar kemana bang? Aduh. Aku telah mempelajari, membedah, juga memakan kalian ya, memakan. Dan akhirnya di sini karena Kafka nggak bisa menghadang semua pukulan dari monster nomor 9, sepertinya di sini Kafka menggunakan lututnya untuk mengeluarkan semacam kayak corong gas pendorong gitu ya, untuk bisa menghindari pukulan nomor 9, dan akhirnya ya berhasil menghindar ke sisi kiri.
bentuknya bisa menghindar, tapi aku nggak tahu nih abis ini ngapain gitu. Terus Kaiju nomor 9 masih bacot guys di sini. Semakin banyak yang kupelajari tentang kalian, diriku pun juga terus semakin berkembang. Waduh. Wah, Kafka berhasil menghindar tapi malah dihampiri sama ekornya Kaiju nomor 9 dan Kafka langsung dicekik, langsung ditarik dan dihantam lagi sambil ngebacot. Monster nomor 9-nya bacot lagi. Sebagai makhluk hidup, kalian saling melengkapi kelemahan masing-masing. Kalian menggunakan peralatan dan peraturan untuk menguasai planet ini. Aduh, itu pukulan yang mengerikan sampai Kafka harus kayak gitu. Wah, pasti sakit banget tuh Kafka. Aduh. Dan meski tanpa imbalan apapun, kalian bersedia mengorbankan diri demi pihak lain. Kalian bahkan rela berbagi dengan pihak yang lebih lemah dari diri kalian sendiri. Sebagai makhluk hidup, kalian ini sungguh tidak masuk akal. Karena itu, aku ingin tahu lebih banyak lagi. Weh, kenapa gambarnya jadi kayak gini? Weh, kenapa teksnya banyak banget? Aduh, gila. Dan Kafka langsung dicengkeram wajahnya, kepalanya itu dicengkeram pakai tangan kanannya si Kaiju nomor 9 dan aku nggak tahu apa yang terjadi di sini. Apa nih nomor 9 mengatakan banyak hal. Coba kali yang ini Sana bisa kasih tahu kalian. Coba kita baca ya. Ini Sana juga udah spill di Instagram sih. Kita baca dulu, kita bahas nanti. Kita baca dulu, oke? Apa yang manusia maksud dengan cinta? Aku ingin tahu bagaimana jika ... Apa yang manusia maksud dengan keadilan saat mereka menyerang pihak lain? Apa itu persahabatan? Apa yang membedakannya dengan cinta? Kenapa ada manusia yang mengenakan pakaian berpenampilan sama? Kenapa manusia hidup bersama hewan yang tidak mereka jadikan makan? Aku ingin tahu. Waduh, kenapa manusia menangis baik saat senang maupun sedih? Apa itu agama? Duh, kok medeni. Bagaimana ... Aku ingin tahu kenapa sifat manusia bisa berbeda saat berada di dunia maya dan dunia nyata. Kita bahas nanti. Apa itu cemburu, apa itu iri hati, apa itu masyarakat, apa itu hukum, apa itu Tuhan? Apakah manusia yang terekspos energi retakan bumi bisa berubah menjadi monster? Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika monster bertipe parasit menempel di otak manusia. Aku ingin tahu. Atau sebaliknya, bagaimana jika otak manusia diambil lalu ditransplantasikan ke tubuh lain? Apa yang akan terjadi jika sejumlah manusia ... What the hell? What's going on? Naya Matsumoto sehat? Wait, ini kenapa rasanya, aduh kita bahas nanti aja. Kenapa rasanya kayak Sana lihat isi otaknya Naoya Matsumoto daripada isi otaknya Kaiju nomor 9. Oke, langsung. Oke, kita bahas yang ini. Oke, jadi di sini Kafka, wajahnya Kafka masih dicengkram pakai tangan kanannya Kaiju nomor 9 ya. Aku ingin tahu segalanya, karena itulah akan kubuat segalanya menjadi milikku. Ya ampun, gila lu. Kenapa di sini kayak gambarnya, ya ampun, manusia jadi monster penuh parasit kayak anime Parasite, kalian tahu? Oke. Kiseju atau gimana judul Jepangnya, lupa. Oke, langsung. Wah, masih bacot aja lu. Bisakah kau membayangkannya? Tubuh manusia, budaya manusia, semua yang manusia miliki akan kujadikan sebagai lahan untuk menciptakan dunia monster yang kuimpikan. Kakak bacot ini nomor 9 sebenarnya pengen opo sih. Terus Kafka, aku harus mengalahkannya di sini. Sekarang juga. Langsung Kafka mencoba untuk memukulnya, melepaskan diri terus memukul Kaiju nomor 9. Jangan bicara seenaknya. Takkan kubiarkan kau menciptakan dunia seperti itu. Pas langsung mukul, tiba-tiba pukulan Kafka ditahan. Halaman terakhir. Halaman terakhirnya serem. Gila. Aduh, kenapa malah hilang? Sial, halaman terakhirnya serem. Oke. Seranganmu yang tadi itu sungguh menarik. Aku bisa melihat bahwa kau telah berubah kuat. Bahwa keberadaan monster nomor 2 terasa semakin kuat ya, Be. Kalau begitu, kali ini adalah giliranku untuk menunjukkan diriku juga yang telah bertambah kuat, ya, Be. Aduh, chapter berikutnya akan terbit hari Kamis tanggal 6 Juni. Oke, siap.
Monster tipe khusus yang diserapnya bersama Shinomiya Isao telah bangkit. Oh my god, this is scary. This is scary. Oh no. Last page ya, langsung double page ya. Emang hobi banget double page ini orang juga. Dan oke, itu tadi sesi reaction. Sekarang sesi pembahasan. Apa yang kita bahas di sini ya? Aduh, banyak banget yang kita bahas. Oke, bentar. Kalau yang tadi sana reaction Boruto, pembahasan Boruto itu bahasnya per karakter dan apa yang terjadi di karakter. Tapi sekarang kalau di Kaiju nomor 8 nih kayaknya bahasnya per panel nih. Bentar. Per halaman nih, bentar. Ada satu yang pengen sana bahas di sini ya. Cukup sukses. Yang pertama adalah jurusnya Kafka ya. Di halaman pertama tadi Kafka cukup sukses dengan kok hilang lagi. Kafka cukup sukses dengan jurus barunya yaitu Twin Blast Modified Version, berhasil untuk merusak chest bagian depan dari Kaiju nomor 9 sampai tangan kanan dari Kaiju nomor 9 pun hancur ya. Bisa dibilang damage kerusakannya sebenarnya nggak ada 50% itu sebenarnya. Cuman 30%an, tapi itu cukup vital karena bagian dada dari Kaiju nomor 9 itu sempat bisa hancur, lengan kanan hancur dan inti monsternya terekspos. Tapi sayangnya kita pembahasan yang kedua yaitu kecerdasan dari monster nomor 9 di sini meningkat setelah memakan Isao Shinomiya, yaitu yang sana maksud adalah di sini tadi. Dia ternyata sempet banget sebelum benar-benar menerima serangan dari Kaiju nomor 8 atau Kafka. Itu sepertinya memang monster nomor 9 ini sempet banget sepersekian detik lah istilahnya memang membuat perisai untuk inti monsternya biar nggak berdamage lebih dari itu kayak gitu. Kalau dilihat dari chapter yang sebelumnya memang kita bisa membandingkan kecerdasan atau sistem kecerdasan dari otaknya Kaiju nomor 9 itu makin lama memang makin berevolusi ya. Cukup kaget karena ya cara monster nomor 9 untuk merevolusi pemikiran dan kecerdasannya itu adalah dengan cara ya jelas memakan manusia. Dan dia mendapatkan semua informasinya itu dari memakan manusia. Jadi setelah memakan berapa manusia pun gabungan dari semua kecerdasan yang dia makan kayak gitu akhirnya ya emang susah buat dicari celah. Emang aku bingung juga nyari celah Kaiju nomor 9 ini seperti apa gitu. Bahkan sampai bisa memakan Isao Shinomiya itu cukup mengejutkan. Makanya kalau sampai kemarin Mina Ashiro itu ternyata udah berhasil diserap, mungkin memang belum diserap energi kehidupannya, tapi kalau secara kecerdasannya Mina Ashiro udah diserap gimana guys? Makin cerdas orang Kaiju nomor 9 ini bahaya. Dan alhasil Mina Ashiro ya udah gak kelihatan kayak manusia ya, memang hidup tapi secara intelijensi mungkin ya aku gak tahu, tapi itu cuman teori liarnya sana. Tapi ya intinya gitu. Pokok Kaiju nomor 9 di sini secara kecerdasan kalau kalian baca chapter-chapter yang lain, chapter-chapter yang sebelumnya itu di sini emang puncak kesulitan semua orang melawan monster nomor 9 termasuk Kafka, karena plot twist gila memperlihatkan kecerdasannya Kaiju nomor 9 yang semakin bertambah gitu ya. Itu tadi. Terus kalau masalah serangan balik dari Kaiju nomor 9 yaitu yang udah terkapar, inti Kaijunya terekspos kemudian menembakkan ya semacam ledakan, itu udah biasa ya, karena memang semacam pertarungan kayak gitu memang sempat kalah, sempat terkapar, tapi karena dia masih mampu untuk bertarung lagi ya jelas bakalan memberikan serangan balik yang berupa ternyata itu adalah serangan pengecoh. Maksudnya pengecoh di sini, dia memberikan ledakan langsung yang diarahkan ke Kafka, ke monster nomor 8. Kemudian nanti pasti regenerasi dulu, lalu menyerang Kafka di arah yang lain. Yang jadi masalah di sini adalah selagi Kafka udah
berwujud kaiju nomor 8, ternyata untuk masalah kemampuan deteksi ya Kafka gak bisa langsung pakai di saat itu juga, kayak oke, aku harus pakai kemampuan deteksi, kayak masih sebuah strategi, atau mungkin kayak kalau main game ya kalau main game kayak gak langsung otomatis gak langsung sistem otomatis ngasih tahu di sana ada musuh kayak Peter Tingle yang ada di Spider-Man, nggak langsung kayak gitu. Jadi kayak kita harus ngaktifin dulu fiturnya gitu, skillnya harus diaktifin dulu kayak gitu. Jadi ternyata ya sana mikirnya kemungkinan harusnya Kafka setelah time skip berapa bulan ini sebelum invasi Monster nomor 9 ini, setelah berlatih bersama wakil kapten Hosina sih harusnya sih Kafka sebagai monster nomor 8 yang saat ini nggak usah perlu mengaktifkan kemampuan deteksi, harusnya udah tahu ya posisi monsternya ada di mana. Ini antara yang jadi pembahasan sekarang adalah ini antara memang Kafka belum bisa menggunakan kemampuan deteksi secara instan, secara alamiah ya, kayak nggak perlu pakai deteksi gak kayak gitu, atau mungkin kaiju nomor 9 itu memang udah ahli dalam hal menyembunyikan hawa keberadaannya, kayak alibinya itu memang kuat ya, kayak menyembunyikan hawa keberadaannya itu memang kuat. Kalau lebih tepatnya sih mungkin lebih ke itu sih, bukan Kafkanya aja yang kemampuan deteksinya itu harus diaktifkan atau enggak, bukan karena masalah itu, tapi karena memang kaiju nomor 9 itu memang ahli dalam menyembunyikan hawa keberadaannya. Itu udah ditunjukin juga di awal cerita dari kaiju nomor 8 dan udah diadaptasi juga jadi anime. Memang itu adalah spesialisasi dari kaiju nomor 9 untuk menghilangkan hawa keberadaannya dengan, tapi kalau yang udah diadaptasi ke anime di episode yang terbaru yang barusan sana tonton itu episode 7 ya? Episode 7 itu kaiju nomor 9 seperti membuat sebuah ruang khusus. Aku nggak tahu itu caranya gimana, tapi kaiju nomor 9 cuma nyebutin dia itu membuat ruang khusus yang tidak akan siapapun bisa deteksi kayak gitu. Nah itu, tapi kalau yang di kasus ini mungkin bukan ruang khusus, tapi memang membuat sebuah ya aku nggak tahu kemampuan yang benar-benar ada dalam diri kaiju nomor 9 untuk menghilangkan hawa keberadaannya kayak gitu. Mungkin kayaknya gitu, karena kalau dikaitkan dengan chapter yang sebelumnya, di saat tiba-tiba ada hawa dingin yang datang dan keberadaan monster yang sangat mengerikan, ternyata itu adalah Leno Ichikawa. Nah itu kan Kafka kan nggak langsung menggunakan kemampuan deteksi, tapi langsung otomatis dia merasakan dulu kok kayak ada hawa monster yang mengerikan dan dingin ini dan hawa dingin ini kayak gitu, dan dia pun tahu keberadaannya ada di mana kayak gitu. Kayaknya memang di sini bukan Kafkanya sendiri yang lengah untuk tidak menggunakan kemampuan deteksi, tapi iya berarti karena nomor 9-nya aja yang memang udah ahli untuk menyembunyikan hawa keberadaannya. Kalau menurut sana kayak gitu, tapi kalau menurut kalian mungkin berbeda atau sama, tulis aja di kolom komentar atau di live chat ketika video ini tayang sebagai video premier. Dan lanjut, itu tadi teorinya, yaitu yang pertama tadi teori keberhasilan jurusnya Kafka ya yang modifikasi, yang kedua tadi teori kecerdasannya kaiju nomor 9, yang ketiga sekarang teori menyembunyikan hawa keberadaannya si nomor 9. Oke, lanjut pembahasan sama teori berikutnya di sini, dibacot semua bacotannya nomor 9, bahkan ini bacotannya nomor 9 atau bacotannya Naoya Matsumoto. Intinya banyak hal. Intinya kaiju nomor 9 hanya penasaran, hanya ingin tahu dan ingin mengetahui segalanya. Ya itu sebenarnya konsep dasar umum dari semua cerita-cerita shonen yang ada konsep monster atau makhluk yang bukan manusia, jelas. Biasanya rata-rata kayak gitu karakternya.
Ini ngiketin Sana, semua bacotannya Kaiju nomor 9 ini jadi mengingatkan Sana tentang, kalian tahu homunculus pertama yang ada di Full Metal Alchemist, yang homunculus dalam tabung itu? Ya, dia jadi villain karena dia ingin tahu segalanya. Dia penasaran kenapa ini, bagaimana itu, apa itu, kenapa bisa, dan kapan, dan sebagainya. Pokok 5W1H itu dipakai semua untuk mempertanyakan bahkan dirinya dia itu siapa, kayak gitu. Bahkan di Full Metal Alchemist itu homunculus dalam tabung itu kan sampai menggunakan kekuatan dewa, kekuatan Tuhan lah atau sebagainya untuk mengetahui segalanya, istilahnya kayak gitu. Dan itu malah itu fatal ya, itu melawan hukum ya, nggak boleh ya kayak gitu. Jadi ya ngingetin Sana dengan hal itu di cerita ini kayak gitu. Ya ini jelas didasari oleh ya itu tadi ideologi sama agama dari penulisnya. Tapi ya kita keluar dari hal itu, tapi memang template yang seperti ini sering ada di cerita shonen, manga maupun anime di Jepang kayak gitu. Iya menarik. Memang latar belakangnya sudah umum sih sebenarnya, tapi ya cukup menarik di sini karena makin lama makin kuat, dan dia itu sudah umum sebenarnya di cerita shonen sebenarnya. Aduh, itu sih. Nah, itu kita bahas kebacotannya seperti itu. Cuman Kaiju nomor 9 cuman pengen tahu aja kayak gitu. Terus pembahasan yang berikutnya adalah di sini ketika wajah atau kepalanya Kafka dicengkeram pakai tangan kanannya Kaiju nomor 8. Ini secara gambar, secara ilustrasi pun juga Sana tadi sempat kepikiran sih. Dua halaman ini ya, dua double page ini. Yang pertama isinya semua pertanyaan dari Kaiju nomor 8 dengan gambar semua pertanyaan dari Kaiju nomor 9 dengan gambar agak abu-abu nomor 9-nya. Kemudian double page yang kedua adalah menampakkan ilustrasi di mana manusia benar-benar bergabung dengan monster ya. Di sini wujud manusianya udah kayak monster semua rata-rata kayak gitu. Dan ya, dua double page di sini Sana malah jadi kepikiran kayak gini. Jangan-jangan ketika wajah Kafka itu dicengkram pakai tangan kanannya Kaiju nomor 9, itu bisa jadi ingatan atau apa yang dipikirkan Kaiju nomor 9 itu langsung masuk ke Kaiju nomor 8. Jadi kayak seolah-olah Kaiju nomor 8 itu tahu, melihat langsung isi kepala dari Kaiju nomor 9 kayak gitu. Ya bay, ini kuayo mengerikan loh. Ya baik, makanya sampai Kafka aku harus mengalahkannya dia sekarang ini, kayak ini berbahaya, kayak apa yang Kaiju nomor 9 katakan dalam pikirannya atau bayangin dalam pikirannya ini, Kafka sampai mengetahuinya ini hal yang sangat mengerikan kayak gitu. Tapi ya sekali lagi serangan yang kedua dari Kafka malah nggak terjadi, dan malah wujud dari Kaiju nomor 2 keluar dari tubuhnya Kaiju nomor 9. Ya, inilah ending dari chapter 107. Cukup mengejutkan karena plot armornya Kafka, yaitu jurus kombinasi modifikasinya yang kemarin itu gak sukses besar karena damage-nya itu gak ada 50% ya. Meskipun sampai bisa mengekspos inti Kaiju, tapi karena kecerdasan Kaiju nomor 9 itu lumayan tinggi, jadi gak sampai hancur itu inti Kaijunya. Bahkan sampai malah kayak gini, jadi Kafka terdesak untuk yang kesekian kalinya. Dan oke, kita masuk ke teori dan prediksi episode berikutnya atau chapter berikutnya. Oke, untuk chapter berikutnya yaitu 108 yang akan rilis tanggal 6 Juni. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, jelas Kafka sebagai Kaiju nomor 8 pasti terdesak, bukan nggak bisa ngapa-ngapain, lebih tepatnya mau melakukan sesuatu, mau menyerang balik itu susah. Mundur akhirnya, kayak bukan mundur tapi kayak
disesak, disuruh mundur, kalah kayak gitu. Jadi untuk kesempatan menyerang pasti bakalan susah banget. Kemudian yang kedua, di sini Kafka akan langsung melawan 2 monster. Maksudnya sana melawan 2 monster bukan berarti kaiju nomor 9 sama kaiju nomor 2 di sini yang langsung melawan Kafka ya. Itu dalam beberapa artian. Jadi kayak dalam satu tubuh isinya kaiju nomor 9 sama kaiju nomor 2 mencoba untuk menyerang Kafka. Mungkin dengan, aku nggak tahu serangan kaiju nomor 2 itu kayak apa ya. Kayaknya rata-rata kaiju nomor 2 itu model serangannya serangan tangan kosong ya, kayak ya gimana sih pertarungan tangan kosong gitu. Jadi nggak mengandalkan tembakan, ledakan dan sebagainya kayak kaiju nomor 9. Karena kalau spesialisasi kaiju nomor 9 itu sepertinya serangan jarak jauh ya kalau menurutku, karena model serangannya rata-rata kayak nembak, mengeluarkan ledakan dan sebagainya. Tapi setelah bergabung dengan kaiju nomor 2, kita jadi mengetahui bahwa kaiju nomor 2 itu tipe serangannya adalah serangan jarak dekat, dan itu malah membuat Kafka terdesak karena secara fisik dan secara kekuatan memang di sini nggak dikasih tahu ya resiliensinya berapa. Biasanya kan kalau kemunculan mega kaiju kan biasanya selalu terupdate gitu resiliensinya berapa. Memang posisi Kafka di sini resiliensinya 9,8 pertama kali disebutin ya. Itu udah tinggi banget 9,8 itu. Kayak ya sesuai dengan ceritanya. Memang kaiju yang melegenda dan kaiju yang benar-benar kaiju terkuat istilahnya 9,8 resiliensinya. Tapi resiliensi itu jelas gak datang secara instan ya. Istilahnya tergantung dengan situasi. Kalau musuhnya sama-sama mega kaiju kayak gini, kaiju besar kayak gini, kaiju yang bernumber kayak gini, 9,8 itu memang mungkin lebih tinggi daripada kaiju nomor 9 dan penggabungan kaiju nomor 2 ini. Tapi kalau kondisinya seperti ini, memang bagaimana caranya memicu resiliensi 9,8 itu keluar gitu, biar bisa mengalahkan 2 monster ini. Karena kita nggak tahu chapter depan mungkin aja dalam satu tubuh bakalan ada monster 9, monster 2 kayak gini, atau mungkin bisa membelah diri, karena monster nomor 9 itu kemampuannya adalah membelah diri. Jadi itu mungkin ya, kemampuan membelah diri diambil dari habis memakan monster apa gitu ya, kayaknya menurut sana sih gitu. Jadi ya bisa jadi malah membelah diri. Jadi kalau membelah diri ini benar-benar 1 lawan 2 musuh sekaligus ya, makin susah lagi. Dan apakah ada peluang dari anggota pasukan pertahanan yang lain untuk membantu Kafka? Kalau menurut sana sih nggak ada yang mungkin berani gitu. Soalnya ya kondisi di tempat lain kan sedang mengatasi monster-monster yang menyerang kota gitu loh. Bahkan sampai udah pada kelelahan semua. Kira-kira siapa yang bisa bantu Kafka di sini? Nggak ada untuk latar cerita saat ini. Tapi apakah di chapter 108 mungkin ada plot armor? Kalau mengikuti gaya ceritanya Naoya Matsumoto ya ada sih. Memang bukan sekompleks itu mungkin plot armornya, tapi model plot armor sederhana, yaitu bukan masalah inner monsternya Kafka keluar, kayaknya bukan itu. Bahaya banget tiba-tiba Kafka lepas kendali ya. Jangan kecepetan, ini masih 100-an chapter. Apa yang terjadi ya? Aku cuman nungguin plot armor dari kemampuan kaiju nomor 8 yang sesungguhnya untuk menunjukkan tingkat resiliensi 9,8 itu memang benar-benar tingkat monster terkuat. Aku cuma nunggu itu doang gitu. Tapi kira-kira di chapter 108 dikasih tahu apa enggak ya? Enggak tahu sih aku. Yang jelas mungkin kalau ada yang bantu ya satu-satunya sih cuman Leno, karena Leno di sini adalah hal yang tidak terprediksikan oleh monster nomor 9 itu doang sih. Kalau faktor yang lain yang mungkin bisa, aku nggak tahu. Kalau kalian nyuruh sana untuk berpikir, mungkin inner monsternya Kafka yang mungkin bisa bantu bimbing Kafka dan sebagainya.
itu bisa jadi memang plot armor karena kita nggak tahu apa yang terjadi ketika di bentar aku buka komiknya aku buka komik dulu. Kalian tahu momen apa namanya nomor 4, nomor 5, nomor 6 atau nomor 7. Oke, kalian tahu momen jump scare-nya Kaiju nomor 8 nggak? Itu loh pas akhirnya diketahui kan Kaiju nomor 8 itu Kafka. Terus ya akhirnya ketemu sama Husina. Kafka mau minta maaf ke Husina, tapi abis itu diajak untuk latihan ke sebuah kuil. Nah setelah dari kuil itu pulang, tiba-tiba kan ada penampakan di situ. Asli jump scare itu. Aduh, itu chapter berapa? Kenapa aku tiba-tiba ini nomor 7? Oke, nomor 6. Oh enggak, mungkin nomor 5. Oke, mana nomor 5? Buku nomor 5. Ada mana ya? Oh bukan kah? Oh bukan deng. Mana ya? Oh bukan deng. Nomor berapa sih? Nomor 8. Coba. Iya kayaknya nomor 8 deh. Oh iya bener nomor 8. Buku nomor 8 chapter. Oke, nah di sini sana kan juga pernah nge-reaction ini secara live stream di channel YouTube-nya sana. Jadi asli jump scare, udah rilisnya tiap hari Kamis kan, malam Jumat, gila kaget aku. Chapter nomor 66. Oke. Nah, itu kan habis latihan di sebuah kuil kan, cuma latihan singkat sama Husina, tiba-tiba ada penampakan di kuil itu. Dan mirip banget wajahnya kayak Kaiju nomor 8, wujud Kaiju nomor 8 tapi versi yang lama kayak gitu. Dan apakah itu akan muncul untuk membantu Kafka melawan Kaiju nomor 9 dan Kaiju nomor 2 ini? Nggak tahu sih. Ya kita nantikan aja lah pemikiran dari Naoya Matsumoto besok gitu. Karena aku masih perlu pembuktian di chapter 66 itu, penampakan jump scare malam Jumat saat itu sana nge-live streaming reaction itu. Aku perlu bukti, karena bukti juga untuk tingkat resiliensi 9,8-nya Kafka ini beneran bagus, beneran kuat beneran apa enggak, aku heran itu. Jadi ya seperti itu untuk reaction sama pembahasan untuk chapter 107. Semoga tanggal 6 Juni ya memberikan hasil yang terbaik. Naoya Matsumoto tolong ya, ini sana perlu pembuktian ini hasil jumpscare chapter 66 gitu loh, kok gak muncul gitu. Dan ya terima kasih buat yang udah like, udah subscribe, dan sampai jumpa di reaction Kaiju nomor 8 yang berikutnya. Sana pamit undur diri, selalu jaga kesehatan semuanya ya. Sampai di sini aja sana reactionnya, makanya aku masih kepikiran banyak hal sih, karena sana belum bikin untuk pembahasan di anime ya, perlu banyak yang bisa kita bahas soalnya. Jadi ya sampai jumpa di reaction manga Kaiju nomor 8 berikutnya. Sana pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.